Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dengan NIM 1181203. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A. Video review skripsi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang diampu oleh Ibu Adina Nurul Wahidah. Jenis skripsi yang saya review adalah fenomenologi. Baik, yang pertama, identitas skripsi yang direview. Judul skripsinya adalah Upaya Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Quran melalui Program Tahfiz Al-Quran Surah Al-A'la pada siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan, Pontianak, tahun pelajaran 2019-2020. Nama peneliti, Rian Fernanda. Asal perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Tahun terbit skripsi 2020. Baik, lanjut. Lalu bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang yaitu Islam menaruh perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ini. Karena sejak Islam diturunkan pertama kali, atau dengan kata lain, wahyu pertama turun kepada Rasul Muhammad SAW adalah berisi pengembangan ilmu pengetahuan itu. Di antara tugas yang memerlukan keseriusan yang sangat dan kepedulian yang ekstra dari setiap pendidik adalah tugas mencari cara terbaik untuk menghafal Al-Quran kepada anak-anak. Sebab menghafal Al-Quran merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Di tengah gencarnya media, minat untuk belajar Al-Quran kalah pamor dengan tayangan-tayangan televisi. Televisi dan beberapa perkembangan teknologi lainnya menjadi sihir baru bagi anak, yang siap mengalihkan perhatiannya dari belajar Al-Quran. Nah, berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti memandang perlu untuk membahas secara terperinci mengenai upaya madrasah dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran melalui program tahfiz Al-Quran. Lalu ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana hasil pretest siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun pelajaran 2019-2020? Kedua, apa saja upaya guru dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran melalui program tahfiz Al-Quran Surah Al-A'la pada siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun pelajaran 2019-2020? Lalu yang ketiga, bagaimana hasil post-test menghafal Al-Quran siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun pelajaran 2019-2020? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, hasil pretest menghafal Al-Quran siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, upaya guru dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran melalui program tahfiz Al-Quran Surah Al-A'la pada siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun pelajaran 2019-2020. Lalu yang ketiga, hasil post-test menghafal Al-Quran siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun pelajaran 2019-2020. Nah, di sini dalam skripsi yang saya review ini, tujuan penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Tujuan secara umum tersebut adalah, secara umum peneliti ini memperoleh informasi mengenai upaya guru dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran melalui program tahfiz Al-Quran Surah Al-A'la pada siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun pelajaran 2019-2020. Nah, menurut saya itu, kenapa tujuannya dibagi dua gitu, ada yang umum dan yang khusus. Kenapa tidak dimasukkan saja dalam tujuan secara khusus, jadi tujuannya tidak dibagi-bagi. Tidak berbagi menjadi dua, seperti tadi, ada secara umum dan secara khusus. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua, secara teoritis dan praktis. Secara teoritisnya adalah, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan Islam yang dapat dijadikan bahan bacaan, rujukan khususnya yang berkaitan dengan upaya guru dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran melalui program tahfiz Al-Quran Surah Al-A'la pada siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun 2019-2020. Untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai penelitian terapan yang perlu dijadikan sebagai dari langkah-langkah proses untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran secara sistematika aplikasional terdiri atas pretest, proses, dan post-test. Komentar saya, di sini saya cukup bingung dengan manfaat penelitian karena biasanya saya membaca laporan penelitian itu seperti
manfaat untuk penulis, manfaat untuk membaca, dan lain sebagainya. Dan mungkin memang saya yang belum paham dan belum menemukan laporan penelitian dengan manfaat seperti teoritis dan praktis seperti skripsi yang saya review kali ini. Lalu bab 2 ada kajian pustaka. Ada landasan teori atau kajian pustaka. Nah, dari teori yang dikaji pertama itu adalah upaya guru. Subteori dari upaya guru itu ada pengertian guru dan pengertian upaya guru. Dengan sumber kutipan, pengertian guru dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan KBBI. Dan pengertian upaya guru dari KBBI dan Latifah Hussein. Lalu kedua ada kemampuan menghafal Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, pengertian menghafal Al-Quran. Sumber kutipannya dari Muhammad Yunus 1989 pada halaman 105 dan Sa'dullah tahun 2010 halaman 45. Lalu yang kedua, pengertian Al-Quran. Yang pertama, Makna Al-Qatan 1991 pada halaman kedua, Al-Zarqani, Said Akil Munawar 2005 halaman kelima, Hasanuddin 1995 halaman 18. Lalu ada yang ketiga, metode menghafal Al-Quran dari Muhyiddin Syah 2003 halaman 202 dan Sa'dullah 2008 halaman 52 sampai 54. Lalu ketiga ada ilmu tajwid. Subteorinya dibagi menjadi 2, yaitu pengertian ilmu tajwid. Sumber kutipan dari Ahmad Sunarto 1988 pada halaman ke-6 dan Hidayat dan Tijadi 2017 halaman 19. Lalu ada hukum qalqalah dari Rahmatullah dan kawan-kawan tahun 2016 halaman 93. Lalu ada keempat, makharijul huruf. Subteorinya ada mahraj muhakkak. Sumber kutipan dari Sufyan tahun 2012 halaman ke-85. Lalu ada subteori rongga hidung. Sumber kutipan dari Acep Lim Abdurrahman 2007 halaman ke-20. Komentar saya terkait landasan teori atau kajian pustaka di atas adalah ada beberapa kutipan yang tidak jelas, seperti hanya nama yang dikutip tanpa ada keterangan lain, seperti tahun ataupun nomor halaman yang dikutip. Lalu keenam ada kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Nah, yang pertama ada Muhammad Syaif tahun 2013 dengan judul skripsi pelaksanaan tahfizul Quran di TPA Baitul Qarib Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya tahun 2013. Menyimpulkan bahwa A. Metode yang digunakan oleh Ustadz dalam pelaksanaannya ialah metode qiraah. B. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan yaitu kurangnya keseriusan santri dalam menghafal Al-Quran, kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, terhadap ayat-ayat yang hampir sama dalam Al-Quran serta santri sering lupa pada hafalannya. Lalu yang kedua adalah Rina Maraningsi tahun 2010 dengan judul Pelaksanaan Kegiatan Tahfiz Al-Quran pada Sekolah Dasar Islam Terpadu, Al-Mumtaz Pontianak. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya adalah siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu menghafal minimal 2 juz, yaitu juz 29 dan 30, dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak dini. Lalu yang ketiga ada dari Umi Kalsum tahun 2009 dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menghafal Surah-Surah Pendek melalui strategi Reading Aloud pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 20 Pontianak Timur, yang berkesimpulan bahwa menggunakan strategi Reading Aloud yang digunakan dalam upaya meningkatkan hafalan surah-surah pendek di sekolah Dasar Negeri 20 kelas 5 memberikan nilai yang efektif dalam membangun keaktifan siswa dalam belajar dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu 100% telah memiliki kemampuan menghafal. Lalu yang keempat ada Fauziah tahun 2011 dengan judul Meningkatkan Kemampuan Menghafal Surah-Surah Pendek pada Siswa Kelas 1 melalui metode drill yang divariasikan dengan media elektronik tape recorder di Sekolah Dasar Negeri 7 Sungai Ambawang tahun pelajaran 2010-2011. Dapat disimpulkan bahwa metode drill yang divariasikan dengan media elektronik tape recorder pada siswa berhasil diterapkan. Bukti keberhasilannya yaitu adanya peningkatan nilai siswa yang signifikan dibanding sebelum menggunakan metode drill.
Komentar saya, dari 4 penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti telah banyak membahas tentang menghafal Al-Quran dan juga metode yang dilakukan untuk menghafal Al-Quran. Oke, bab 3, metode penelitian. Lalu nomor 7, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lalu dengan jenis penelitian, fenomenologi. Untuk pendekatan penelitian di sini saya cukup bingung dengan pendekatan yang ditulis oleh peneliti dalam skripsi yang saya review. Lalu ke-8 ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan Pontianak Jalan Budi Utomo. Untuk waktu penelitiannya tahun 2020. Di sini tidak mencantumkan tanggal pasti kapan dimulai waktu penelitian tersebut. Lalu ada sumber data penelitian. Nah, di sini ada data sekunder. Data sekundernya cukup banyak. Peneliti dari skripsi yang saya review banyak mengambil data sekunder dari buku dan jurnal juga. Ini cukup banyak tentang pengertian guru, tentang pengertian upaya, tentang pengertian menghafal Al-Quran. Nah, PowerPoint-nya itu saya cuma memasukkan setengah dari data sekunder saja. Nah, untuk data primer saya tidak menemukan karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. Langsung yang ke-10, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari peneliti yang saya review ini menggunakan 2 teknik, yaitu observasi dan dokumentasi. Untuk instrumen alat pengumpulan data observasi, peneliti menggunakan pedoman pengamatan dan tes. Lalu untuk dokumentasi, peneliti menggunakan kamera. Lalu ada pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana hasil pretest siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun pelajaran 2019-2020? Teknik pengumpulan datanya observasi dan instrumen alat atau pengumpulan datanya menggunakan tes. Lalu yang kedua, apa saja upaya guru dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran melalui program tahfiz Al-Quran Surah Al-A'la pada siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun pelajaran 2019-2020. Teknik yang digunakan observasi dan instrumen yang digunakan adalah pedoman pengamatan. Lalu yang ketiga ada bagaimana hasil post-test menghafal Al-Quran siswa kelas 7C MTS Al-Ihsan Pontianak tahun pelajaran 2019-2020. Teknik yang digunakan observasi dan instrumennya adalah tes. Lalu ada yang ke-11, teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan 3, yang pertama triangulasi, yang kedua member check, dan yang ketiga perpanjang pengamatan. Lalu yang ke-12 ada teknik analisis data. Juga menggunakan 3, yang pertama data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Baik, sekian video review skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.